warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Amelia, NPM 1811010121. Di sini saya akan menyampaikan mengenai materi yang pertama, yaitu materi adab berpakaian, yang dimana mata kuliah praktikum pembelajaran akidah akhlak yang diampu oleh Ibu dosen Agus Susanti, MPDI. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ketua kelas dipimpin doa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat nggak? Sehat. Pada semangat belajar nggak? Semangat. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Jessica Praselia Putri, Lailatul Qudsia, Hadir. Laura Mustika Nur, Hadir. Meza Arjeta, Sylvia ada nggak ya? Saya Bu. Hadir semua ya? Ya Bu. Ada yang tahu nggak kita hari ini mau belajar apa? Tentang adab berpakaian. Iya, betul. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajarannya dulu ya. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan mengenai konsep adab berpakaian menurut Islam. Yang kedua, peserta didik mampu mempraktekkan adab berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Ada yang tahu tidak kita hari ini mau belajar apa? Adab berpakaian. Ya, betul. Adab berpakaian. Bagaimana ya adab berpakaian menurut Islam? Pakaian Ya, pakaian yang menutup aurat. Nah, konsep adab berpakaian seorang muslimah yang pertama apa? Baju yang menutup aurat. Baju yang menutup aurat. Sesuai dengan Quran surah An-Nur ya, ayat 31, Allah berfirman yang artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak dari mereka, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dada mereka, dan janganlah menampakkan perhiasan mereka. Nah, makanya kita itu seorang muslimah harus memakai jilbab yang menutup dada. Ada juga yang menjelaskan bahwa seorang muslimah itu harus memakai jilbab yang menutup seluruh tubuhnya. Terus yang kedua apa ya? Tidak tembus pandang. Iya, tidak tembus pandang. Nah, jadi kita tuh nggak boleh ya niru pakaian orang kafir. Bagaimana pakaian orang kafir itu yang melihatkan bentuk tubuhnya, pakaian yang tembus pandang. Tahu kan pakaian tembus pandang? Pakaian yang tipis. Makanya seperti itu, kita seorang muslimah harus menjaga aurat. Yang ketiga apa ya? Tidak memperlihatkan kelekuman
Bagaimana dari hadis Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW ini bersabda ya, barang siapa yang mengenakan pakaian atau libas di surah di dunia, niscaya Allah akan mengenakan pakaian kehinaan kepadanya di akhirat. Nah, kalian kan sering nonton TV ya, tahu kan pakaian yang popularitas sebagai kayak mana? Yang pakaian yang seksi, tahu kan? Nah, makanya dari itu Allah itu di akhirat nanti kita akan terlihat hina, begitu. Terus selanjutnya apa? Pakaian, ada berpakaian seorang muslim ya. Bagaimana yo? Ada berpakaian seorang muslim. Untuk kebersihan. Iya, betul. Untuk kebersihan dan kebutuhan. Iya, benar. Kan seorang laki-laki itu tidak dia mau pergi ke masjid ataupun dia mau sholat, dia harus menjaga nih kebersihan dan juga kebutuhannya kan. Seorang laki-laki kan kalau mau ke masjid itu harus membersihkan kuku, harus mencukur kumisnya, kan itu banyak kebutuhannya. Terus yang kedua apa? Tidak berlebihan. Iya, benar. Kan seorang laki-laki ini tidak boleh ya kalau mau berdandan berlebihan. Karena itu tuh seperti menyerupai seorang perempuan. Tapi kalau mau pergi gitu, memakai wangi-wangian boleh, tetapi tidak boleh berlebihan. Terus yang ketiga apa tadi? Tidak menyerupai perempuan. Iya, benar. Kan sudah dijelaskan ya bahwa 3 golongan orang yang tidak bisa masuk surga, yaitu seorang perempuan yang menyerupai pakaian laki-laki. Begitu juga dengan laki-laki yang menyerupai pakaian seorang perempuan. Nah, selanjutnya apa? Tidak berbahan sutra. Iya, betul. Seorang laki-laki itu sangat dilarang untuk memakai baju ataupun apapun yang berbahan sutra, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Nah, janganlah kalian minum dalam wadah emas dan juga perak, dan juga jangan mengenakan pakaian sutra, sebab sutra itu untuk mereka. Apa itu mereka? Yaitu orang-orang kafir. Nah, makanya itu kenapa laki-laki itu dilarang untuk memakai pakaian sutra, karena itu untuk meniru orang-orang kafir pada zaman dahulu. Apalagi? Tidak memakai emas. Ya, betul. Seorang laki-laki tidak boleh memakai cincin emas ya, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya dua barang
semakin menjadi pribadi yang terarah dan teratur dalam bersikap dan berperilaku. Ya, terus apa lagi? Semakin menjadi seorang muslim yang dekat dengan Allah karena masalah kebiasaan sehari-hari teratur yang dapat menjadikan seorang muslim semakin santun dan berada. Ya, terus satu lagi apa ayo? Semakin dapat meningkatkan ajaran Islam dan menjadikannya kebiasaan hidup dapat menjauhi sikap tergesa-gesa. Iya, betul. Jadi gitu ya, hikmah beradab dalam berpakaian itu yang pertama, semakin dapat meningkatkan ajaran Islam dan menjadikannya kebiasaan hidup. Terus semakin menjadi pribadi yang terarah dan teratur dalam bersikap dan juga berperilaku. Semakin menjadi seorang muslim nih yang dekat dengan Allah, semakin dapat meningkatkan ajaran Islam dan menjadikannya kebiasaan hidup. Jadi bagaimana? Aku sudah jelas semua? Nah, Kok yang lain gak jawab? sudah. Jadi pembelajaran hari ini kita sudahi ya. Ya, Bu. Ya sudah. Ayo ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bu Guru.